Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan membagi tips bagaimana caranya agar aksi nyata yang kita buat lolos validasi di PMM. Karena yang sering terjadi dalam prakteknya, aksi nyata yang kita buat sering tidak lolos. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana caranya? Mari ikuti terus channel saya. Selamat mengikuti. Tip mudah membuat aksi nyata di PMM. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenai topik PMM. Pilihlah topik PMM yang paling Bapak Ibu kuasai. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar kita lebih mudah ya dalam menyelesaikan topik tersebut. Kemudian ikuti alurnya. Ya, alur di sini maksudnya Bapak Ibu di situ harus menyelesaikan semua apa yang diminta dalam topik tersebut, mulai dari mempelajari modul, kemudian memahami materi sampai mengerjakan soal. Ya, jadi intinya apa yang ada di situ harus terpenuhi semua. Begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah merencanakan konten. Ya, dari Bapak Ibu harus merencanakan konten dulu sesuai topik yang Bapak Ibu pilih ya. Kemudian konten nanti yang akan kita unggah untuk aksi nyata adalah dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Karena yang diminta dalam PMM itu bentuknya PDF. Kalau Bapak Ibu menghendaki ingin di-upload di media sosial lain, misalkan di YouTube, ya di Instagram dan lain sebagainya, jadikan dulu formatnya ke dalam bentuk video ya, jadi MP4 gitu ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu juga harus menuliskan refleksi ya, mulai dari awal kegiatan ya, mulai dari awal kegiatan sampai selesai ya. Jadi dalam kegiatan tersebut intinya apa, refleksinya kita buat. Kemudian yang ketiga adalah melampirkan foto ya, melampirkan foto. Foto Bapak Ibu yang kita unggah, yang diunggah itu harus sesuai dengan topik ya, jangan sampai melenceng. Jadi fotonya ini, topiknya itu, pokoknya harus nyambung ya fotonya. Kemudian yang keempat adalah hindari plagiasi. Ya, Bapak Ibu, boleh kita mengcopy paste hasil karya orang lain ya, tapi jangan 100% kita copy ya. Artinya yang boleh kita copy hanya template-nya saja, tapi isinya kita harus membuat sendiri ya, harus membuat sendiri sesuai dengan narasi kita ya, sesuai dengan apa angan-angan kita dalam topik tersebut. Kemudian yang kelima adalah hindari terkadang kita kalau kita setelah membuat tapi tidak divalidasi, ternyata kita kadang menyerah ya. Bapak Ibu harus disiplin, kemudian konsisten ya. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah ya, berusaha terus ya. Jadi Bapak Ibu harus memperbaiki konten Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu upload lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kesalahan dalam membuat aksi nyata yang sering terjadi ya, yang sering Bapak Ibu lakukan. Di sini ada banyak ya. Jadi yang pertama adalah foto ya, mengenai foto. Foto yang Bapak Ibu unggah ya, biasanya tidak sesuai dengan topik ya. Kemudian ada
membuat umpan balik ya, Bapak Ibu tidak membuat umpan balik, membuat tapi tidak sesuai dengan topik juga ya. Kemudian salah prosedur ya, salah prosedur juga mengakibatkan aksi nyata kita tidak lolos validasi. Artinya salah prosedur mungkin formatnya untuk aksi nyata tidak sesuai ya yang diminta dalam PMM. Kemudian umpan balik di sini Bapak Ibu yang mengunggah umpan baliknya tidak sesama pengguna PMM. Jadi tidak umpan balik tersebut kita tujukan ke orang lain ya yang tidak ada di dalam PMM anggota kita. Jadi itu juga menyebabkan aksi nyata tidak lolos. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Untuk umpan balik ini ada banyak formatnya Bapak Ibu. Saya ambil contohnya di sini, umpan baliknya yang pakai menggunakan tangkapan layar, menggunakan WA. Jadi Bapak Ibu bisa membuat aksi nyata lewat WA umpan baliknya ya. Jadi Bapak Ibu mengirimkan WA ke teman sejawat, kemudian teman sejawat memberi tanggapan, baru kita screen, kita masukkan ke dalam file kita. Demikian juga untuk anak didik juga begitu ya. Kita harus memberikan umpan balik. Umpan baliknya sama saja ya, anak-anak disuruh memberi tanggapan, kemudian kita screenshot. Kemudian umpan balik yang kedua itu ada menggunakan lembar kertas ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa memberikan umpan balik ke teman sejawat berupa lembar kertas. Kita berikan, kemudian Bapak Ibu mengisi tanggapan, kemudian kita scan ya, kemudian kita masukkan lagi ke dalam file kita. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Kita mempelajari aksi nyata, kita membuat aksi nyata. Tujuannya di sini adalah ada beberapa ya Bapak Ibu, untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai aksi nyata ya di PMM. Jadi dengan kita membuat aksi nyata, pemahaman kita tentang materi akan lebih paham. Kemudian membuat komitmen kita ya, pemantapan komitmen kita. Kemudian juga berbagi pengalaman praktik baik kepada teman sejawat ya. Apa yang kita punya kita sebar ke teman sejawat, kemudian kita berdiskusi ya. Kita juga bisa bertukar pikiran ya. Kemudian mendorong kolaborasi ya, jadi kolaborasi antar teman sejawat bisa kita tingkatkan lagi. Kemudian memberikan rencana aksi yang konkret ya, rencana aksi yang nyata, rencana aksi yang memang sesuai prosedur, kemudian sesuai apa yang diminta oleh PMM itu ya. Aksi nyata yang kita buat tidak menjiplak hasil kayak orang lain. Kita membuat sendiri, real kita yang buat gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh ya aksi nyata yang sudah saya buat. Saya judul topik yang saya pilih adalah Merdeka Belajar. Silahkan Bapak Ibu mengikuti slide saya yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.